Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri dengan NIM 2024 mahasiswi program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pulmonia Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ileus obstruksi. Nah, ileus obstruksi adalah gangguan mekanis pada saluran usus yang menghalangi perjalanan isi usus sampai kondisi darurat bedah yang membutuhkan diagnosis dan penanganan segera untuk mencegah nekrosis, perforasi, dan sepsis. Nah, yang selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Nah, yang pertama, saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian makanan masuk ke faring, lalu ke esofagus atau kerongkongan yang panjangnya sekitar 25 cm. Setelah itu, makanan masuk ke lambung, kemudian ke usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, makanan bergerak ke usus besar yang terdiri dari cecum, kolon, dan rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Kedua organ aksesori yang membantu proses pencernaan meliputi kelenjar ludah, hati, kandung empedu, dan pankreas. Organ-organ ini menghasilkan enzim dan cairan yang membantu memecah makanan agar lebih mudah diserap tubuh. Ketiga fungsi utama sistem pencernaan adalah ingesti atau memasukkan makanan, digesti atau proses pencernaan, absorpsi atau penyerapan zat gizi, motilitas yaitu pergerakan makanan di sepanjang saluran cerna, dan eliminasi yaitu pengeluaran sisa makanan. Selanjutnya, patofisiologi ileus obstruksi yaitu proses terjadinya gangguan akibat adanya sumbatan pada usus. Nah, awalnya terjadi obstruksi yaitu hambatan pada lumen usus. Sumbatan ini menyebabkan isi usus, cairan, dan gas tidak dapat lewat sehingga terjadi penumpukan di bagian usus sebelum sumbatan. Nah, akibat penumpukan tersebut, usus mengalami distensi atau perkembangan abdomen tampak membesar dan tekanan di dalam lumen usus meningkat. Jika tekanan terus meningkat, aliran darah ke dinding usus akan terganggu sehingga terjadi iskemia, yaitu kekurangan suplai darah. Bila tidak segera ditangani, iskemia dapat berkembang menjadi nekrosis atau kematian jaringan usus. Tahap yang paling berat adalah perforasi, yaitu robeknya dinding usus, dinding usus. Kondisi ini dapat menyebabkan isi usus keluar ke rongga perut dan menimbulkan peritonitis, sepsis, hingga kematian. Selain itu, distensi usus juga menyebabkan perpindahan cairan dalam jumlah besar ke lumen usus sehingga pasien dapat mengalami dehidrasi, hipovolemia, dan shock hipovolemik. Nah, yang selanjutnya, manifestasi klinik pada ileus obstruksi muncul akibat adanya sumbatan pada usus yang menghambat pergerakan isi saluran cerna. Gejala pertama adalah nyeri kolik, yaitu nyeri yang hilang timbul akibat peningkatan gerakan peristaltik usus yang berusaha mendorong isi usus melewati sumbatan. Selanjutnya dapat terjadi mual dan muntah, terutama pada obstruksi usus halus. Pada obstruksi yang berat, muntahan bahkan dapat berbau seperti feses. Pasien juga sering mengalami distensi abdomen atau perut kembung karena penumpukan gas dan cairan di dalam usus. Selain itu, ditemukan konstipasi dan tidak dapat flatus, yaitu pasien tidak bisa BAB maupun mengeluarkan gas. Kondisi ini merupakan tanda khas obstruksi usus total. Pada pemeriksaan auskultasi dapat terdengar bising usus hiperaktif, terutama pada fase awal dengan suara bernada tinggi atau sering disebut metallic sound. Jika kondisi berlanjut, pasien dapat mengalami dehidrasi dan shock yang ditandai dengan rasa haus, mukosa mulut kering, penurunan turgor kulit, takikardi, hipotensi, hingga penurunan kesadaran. Nah, slide ini menjelaskan berbagai komplikasi yang dapat terjadi apabila ileus obstruksi tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, komplikasi yang pertama adalah dehidrasi berat yang terjadi akibat kehilangan cairan melalui muntah dan penumpukan cairan di dalam lumen usus. Selanjutnya terjadi ketidakseimbangan elektrolit sehingga hipokalemia, hiponatremia, dan alkalosis metabolik yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Jika tekanan dalam usus terus meningkat,
aliran darah ke dinding usus akan terganggu sehingga terjadi iskemia usus atau kekurangan suplai darah. Iskemia yang berlangsung lama dapat menyebabkan nekrosis usus, yaitu kematian jaringan usus. Nah, kondisi ini dapat berkembang juga menjadi perforasi usus, yaitu robeknya dinding usus sehingga isi usus keluar ke rongga perut. Akibat perforasi, pasien dapat mengalami peritonitis, yaitu peradangan pada peritoneum atau selaput rongga perut. Infeksi yang semakin berat dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan sepsis, yaitu respon infeksi sistemik yang dapat berujung pada kegagalan organ. Selain itu, kehalangan cairan dalam jumlah besar dapat menyebabkan shock hipovolemik, yaitu kondisi gawat darurat akibat penurunan volume darah yang mengancam jiwa. Nah, untuk menegakkan diagnosis ileus obstruksi, dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama pemeriksaan laboratorium. Dilakukan untuk menilai kondisi umum pasien. Nah, hasil yang sering ditemukan antara lain leukositosis sebagai tanda infeksi atau inflamasi, peningkatan hematokrit akibat dehidrasi, gangguan elektrolit serum, serta pemeriksaan fungsi ginjal seperti ureum dan kreatinin untuk menilai adanya gangguan akibat kehilangan cairan. Nah, yang kedua dilakukan foto polos abdomen yang merupakan pemeriksaan awal yang sering digunakan. Pada pemeriksaan ini dapat ditemukan air fluid level, yaitu gambaran batas antara cairan dan udara di dalam usus serta dilatasi usus. Nah, gambaran khas lainnya adalah step ladder appearance yang menunjukkan adanya sumbatan usus halus. Nah, yang ketiga dapat dilakukan CT scan dan USG. Nah, CT scan memiliki akurasi yang lebih tinggi karena dapat menunjukkan lokasi penyebab dan tingkat keparahan obstruksi, serta mendeteksi komplikasi seperti iskemi atau perforasi. Nah, sedangkan USG menggunakan gelombang ultrasonik dan dapat membantu menilai kondisi abdomen tanpa paparan radiasi. Nah, untuk penata laksanaan medis pada ileus obstruksi bertujuan mengatasi sumbatan, memperbaiki kondisi pasien, serta mencegah komplikasi yang lebih berat. Nah, yang pertama adalah terapi konservatif. Pasien diposakan atau NPO, nothing per oral, untuk mengistirahatkan usus, kemudian dipasang NGT untuk dekompresi lambung dan mengurangi penumpukan cairan serta gas. Pasien juga diberikan terapi cairan intravena dan koreksi elektrolit, serta dilakukan pemantauan ketat terhadap tanda vital, output urin, dan distensi abdomen. Kedua adalah terapi farmakologis. Nah, obat yang diberikan dapat berupa analgesik untuk mengurangi nyeri, antiemetik untuk mengatasi mual dan muntah, serta antibiotik jika terdapat infeksi atau risiko perforasi. Nah, yang ketiga adalah tindakan operasi. Nah, operasi dilakukan bila terjadi obstruksi total, strangulasi, perforasi, atau jika terapi konservatif tidak berhasil. Nah, tindakan yang dapat dilakukan antara lain adhesiolisis untuk melepaskan perlengkatan usus, reseksi usus bila terdapat jaringan yang nekrosis, herniotomi bila penyebabnya hernia, kolostomi, atau anastomosis untuk menyambungkan kembali bagian usus yang sehat. Nah, pada bagian ini akan dibahas konsep keperawatan pada pasien ileus obstruksi. Peran perawat sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi tindakan, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Nah, tujuan utama asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruksi adalah mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, memenuhi kebutuhan dasar pasien, serta mendukung proses pemulihan setelah terapi konservatif maupun tindakan operasi. Nah, pengkajian keperawatan merupakan tahap awal proses keperawatan untuk mengumpulkan data secara sistematis mengenai kondisi pasien ileus obstruksi, meliputi aspek biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, yang pertama pada aspek biologis dilakukan pengkajian identitas pasien, keluhan utama seperti nyeri kolik, mual, muntah, tidak bisa BAB, dan tidak flatus. Selain itu dikaji riwayat operasi abdomen, hernia, atau tumor saluran cerna. Nah, pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan antara lain
antara lain darah lengkap, elektrolit, serum, foto polos abdomen, CT scan, dan USG. Dan yang kedua, pada aspek psikologis, perawat mengkaji tingkat kecemasan pasien, respon emosional terhadap penyakit, kemampuan coping, ketakutan terhadap operasi, gangguan tidur, serta perasaan tidak berdaya. Yang ketiga, sosial. Pada aspek sosial dikaji dukungan keluarga, hubungan interpersonal, peran pasien dalam keluarga, kondisi ekonomi, aktivitas sosial, serta kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan pengobatan. Nah, yang terakhir atau spiritual. Pada aspek spiritual dikaji keyakinan agama pasien, aktivitas ibadah, dukungan spiritual yang dimiliki, harapan terhadap kesembuhan, serta makna sakit menurut pasien. Nah, yang selanjutnya pada pasien ilus obstruksi dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis serta menentukan tingkat keparahan kondisi pasien. Nah, pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Inspeksi, pada inspeksi dapat ditemukan distensi atau pembesaran abdomen, perubahan bentuk perut, serta bekas luka operasi. Nah, auskultasi pada auskultasi, bising usus biasanya meningkat pada fase awal obstruksi, kemudian dapat menurun atau bahkan menghilang pada fase lanjut. Pada palpasi dapat ditemukan nyeri tekan abdomen, massa abdomen, serta defense muskular atau ketegangan otot dinding perut. Nah, pada perkusi umumnya terdengar bunyi timpani akibat akumulasi gas di dalam usus. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, selain pemeriksaan fisik dilakukan juga pemeriksaan penunjang yang meliputi darah lengkap, elektrolit serum, foto polos abdomen, CT scan abdomen, dan ultrasonografi atau USG. Berdasarkan data hasil pengkajian, terdapat 2 diagnosis keperawatan utama pada pasien ilus obstruksi, yaitu nyeri akut dan defisit volume cairan. Nah, diagnosis pertama adalah nyeri akut. Data subjektif, pasien mengeluh nyeri perut yang hilang timbul atau kolik. Data objektif, ditemukan wajah meringis, peningkatan skala nyeri, dan distensi abdomen. Diagnosis nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intralumen usus. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya sumbatan pada usus yang menyebabkan peregangan dinding usus sehingga menimbulkan rasa nyeri. Nah, diagnosis kedua, defisit volume cairan. Data subjektif, pasien mengeluh mual dan muntah berulang. Data objektif, mukosa mulut kering, turgor kulit menurun, dan tanda-tanda kekurangan cairan lainnya. Diagnosis defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif melalui muntah. Nah, muntah yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit sehingga pasien berisiko mengalami dehidrasi. Nah, selain nyeri akut dan defisit volume cairan, terdapat 3 diagnosis keperawatan lain yang dapat muncul pada pasien ilus obstruksi, yaitu disfungsi motilitas gastrointestinal, ansietas, dan risiko ketidakseimbangan nutrisi. Nah, diagnosis ketiga adalah disfungsi motilitas gastrointestinal. Nah, data subjektif, pasien mengatakan tidak dapat buang air besar. Data objektif, tidak flatus, abdomen mengalami distensi, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya obstruksi usus. Diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan hambatan mekanis usus. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya sumbatan yang mengganggu pergerakan normal isi saluran cerna. Untuk diagnosis keempat adalah ansietas atau kecemasan. Data subjektif, pasien merasa takut menjalani operasi, dan data objektif, gelisah, sulit tidur, dan sering bertanya mengenai penyakit. Nah, dan untuk diagnosisnya, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap status kesehatan. Nah, kecemasan ini muncul karena pasien menghadapi kondisi penyakit yang serius dan kemungkinan tindakan operasi. Nah, diagnosis yang terakhir atau kelima adalah risiko ketidakseimbangan nutrisi. Nah, untuk data subjektifnya, pasien mengeluh lemas dan tidak nafsu makan. Data objektif, berat badan menurun dan asupan nutrisi kurang. Untuk diagnosisnya, risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, masalah ini dapat terjadi akibat gangguan pencernaan, mual, muntah, serta berkurangnya asupan makanan.
Nah, yang selanjutnya adalah intervensi keperawatan pencegahan primer dan tersier. Nah, pencegahan primer dilakukan sebelum penyakit terjadi dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, intervensi yang dilakukan meliputi edukasi pola makan sehat dan seimbang, menganjurkan konsumsi makanan tinggi serat, menganjurkan minum air putih yang cukup, mendorong aktivitas fisik secara teratur, memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda dan gejala gangguan pencernaan. Nah, melalui upaya ini diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan saluran cerna dan mengurangi risiko terjadinya obstruksi usus. Nah, pencegahan tersier dilakukan setelah pasien mengalami penyakit atau menjalani operasi dengan tujuan meminimalkan komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Intervensinya yang meliputi membantu rehabilitasi pasca operasi, memantau kemungkinan komplikasi pasca bedah, memberikan edukasi perawatan luka operasi, mengajarkan pola makan yang sesuai setelah operasi, memberikan dukungan psikologis dan sosial, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pencegahan tersier bertujuan mempercepat proses pemulihan, mencegah kekambuhan, dan membantu pasien kembali beraktivitas secara optimal. Soft marimba plays its tune so light. Ocean whispers in the fading night. Distant drums echo where dreams collide. Maputo's glow is where I'll reside. Feel the breeze, it carries time so slow.